Diawali dengan niat dan diakhiri dengan komitmen. Dalam renungan hari ini, contoh kisah yang ingin saya angkat adalah kisah seorang pianis yang bernama Hee Ah-lee, seorang wanita kelahiran Korea Selatan 9 Juli 1985 yang memiliki tinggi badan hanya 103 cm serta hanya memiliki 4 jari, sehingga mendapat julukan The Fourth Finger Pianist, serta menderita Down Syndrome, yakni memiliki tingkat kecerdasan yang rendah. Kedua tangan hanya memiliki masing-masing 2 jari, dengan kelainan langka yang disebut Lobster Claw Syndrome, yakni jari yang berbentuk capit udang tanpa telapak tangan, serta kaki yang hanya sebatas lutut sehingga tidak dapat menginjak pedal piano yang standar. Sehingga pedal piano harus dibuat khusus untuk dirinya. Dengan kondisinya yang terbatas tersebut, dia dapat menerima keadaannya, serta dengan niat dan komitmen yang tinggi untuk dapat menampilkan permainan piano yang menghibur, baik musik klasik karya komposer besar maupun musik pop lainnya, ia wujudkan dalam latihan piano yang sangat berat selama berjam-jam untuk belajar memainkan sebuah lagu, atau bahkan bertahun-tahun untuk notasi yang rumit tanpa patah semangat, serta dengan kesulitan yang pastinya dihadapi oleh dirinya dibandingkan orang yang dilahirkan dengan tangan serta kaki yang normal. Dari kisah inspirasi tersebut, mari kita mengambil makna bagi kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, pada dasarnya disebabkan adanya niat. Niat merupakan suatu maksud, tujuan, wujud dari apa yang kita ingin lakukan. Niat sebagai pengendali hati, yakni hati yang memiliki niat yang baik atau positif dalam mencapai suatu tujuan. Niat sebagai pengarah hati, sebagaimana kita mengarahkan hati kita agar mencapai tujuan tersebut. Untuk kemudian kita membuat rencana langkah-langkah yang akan dilakukan. Rencana tersebut berkaitan dengan hari esok yang kita belum tahu pasti akan seperti apa. Begitu banyak kemungkinan variabel yang akan dapat mengganggu langkah rencana kita. Selain itu, adanya godaan yang seringkali membuat jalan kita menjadi berbelok atau bahkan hingga berputar arah. Pastinya, dalam hidup kita tidak akan selalu berjalan mulus. Kita akan menghadapi banyak halangan untuk mencapai yang kita inginkan. Untuk itu, diperlukanlah sebuah komitmen, yakni arah, prinsip untuk terus maju ke depan walaupun banyak halangan yang menghadang kita. Apapun yang kita lakukan karena ada niat, maka akan berujung dengan terbentuknya sebuah komitmen. Urusan apapun, baik karir, mencari ilmu, menggapai cita, hingga menjalin hubungan atau relasi. Terkadang kita ingin mencoba untuk mengubah diri menjadi lebih baik, diawali dengan membuat komitmen dengan semangat. Namun seringkali saat menemui rintangan, membuat diri kita lebih fokus pada hal-hal yang kurang realistis, abstrak, kurang jelas arah tujuannya. Komitmen merupakan hal yang berat untuk dilakukan, karena diperlukan kedisiplinan, konsistensi, dan juga self-control yang baik. Semua kembali kepada seberapa teguh kita dalam berkomitmen. Seberapa besar niat yang ingin dicapai. Seberapa besar tanggung jawab kita pada diri kita sendiri.
lihatlah kakek nenek, papa mama, atau siapapun pasangan yang ada di sekitar kita yang dapat hidup bersama hingga maut memisahkan. Apakah mereka dapat terus bersama hanya karena faktor cinta? Atau memang kebetulan karena jodoh? Cinta dan jodoh adalah semu. Tidak ada definisi yang tepat untuk menyatakan bahwa yang tengah kita rasakan adalah cinta. Tidak ada ukuran atau takarannya. Tidak ada rumus untuk menghitungnya. Karena jodoh itu sendiri adalah rahasia Tuhan. Jadi, apa alasan mereka dapat terus bersama? Semua berawal dari niat, keinginan untuk menjadikannya pasangan hidup. Muncul ketertarikan, dan dibuatlah rencana-rencana manis yang akan dikejar berdua dengan diteguhkan oleh adanya komitmen untuk mengalahkan segala hal yang merintangi jalan mereka. Janji untuk terus setia seumur hidup. Oleh karena itu, saat kita memiliki niat untuk memilih suatu tujuan hidup, meraih cita-cita, kita pun butuh komitmen. Tentukan apa yang akan kita kejar, lalu fokus, tidak berbelok mencari cita-cita lain saat menemukan batu penghalang di dalam perjalanan. Lompatlah, naiklah pada batu tersebut. Siapa tahu dengan menaiki batu tersebut, mata kita dapat melihat lebih luas. Saat godaan datang melambai dan merayu-rayu, atau rasa lelah membayangi, ingatlah kembali niat kita di awal. Untuk apa kita memulainya? Sekian renungan hari ini. Semoga membawa pembaharuan dan manfaat bagi kita semua. Amin.